Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Sehat kan? Pasti sehat. Jangan sakit-sakit. Nah, ketemu lagi sama Mr. Faisal. Di pertemuan ini kita sudah masuk ke tema 9. Jadi di tema 9 ini kita awali dengan membahas bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia kali ini kita akan mengulas kembali tentang apa ya? Nah, tentang ya betul, tentang iklan. Nah, kemarin beberapa bulan yang lalu kita sudah membahas tentang itu. Tentunya kalian tidak asing lagi dengan iklan itu sendiri. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Jadi, seperti yang kita sudah pernah bahas sebelumnya, bahwa iklan sendiri adalah sebuah informasi untuk mendorong seseorang, membujuk, atau memberi pengaruh dengan tujuan agar orang tersebut atau pembaca iklan tersebut tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan lewat iklan tersebut. Jadi iklan ini strategi yang tepat untuk memasarkan suatu produk atau agar orang tahu produk apa yang kita jual atau produk apa yang kita tawarkan. Nah, iklan ini banyak digunakan oleh para pengusaha untuk memperkenalkan barang yang mereka jual. Contohnya, kita nggak akan pernah tahu merek Indomie tanpa kita melihat iklannya dulu, atau kita tidak tahu apa itu Gojek tanpa melihat iklannya, atau kita tidak tahu kalau ada varian rasa lain dari produk Indomie tanpa tahu melihat iklan. Jadi iklan ini sangat penting digunakan. Jadi meskipun dari dulu sampai sekarang strategi menggunakan iklan ini masih banyak digunakan, masih sering banget malah digunakan oleh para produsen atau para pengusaha. Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus mengenal iklan? Atau kita harus belajar tentang iklan? Padahal kita masih kecil, ya kan? Jadi, belajar tentang iklan tujuannya di sekolah dasar yaitu agar kita mampu memahami isi iklan. Kita tahu bahwa iklan banyak jenisnya atau banyak tujuannya, banyak macam-macamnya. Kalau kita tidak mampu untuk mengenali iklan tersebut, mengetahui isinya, memahami isinya, tentunya kita akan salah dalam mengartikan isi iklan tersebut. Jadi penting untuk memahami isi sebuah iklan. Oke, lanjut. Jadi seperti yang kita tahu, jenis-jenis iklan dibagi menjadi dua. Sebenarnya banyak sekali ya. Kita bahas satu-satu. Kalau berdasarkan media atau alat yang digunakan, jenis iklan dibagi dua. Yang pertama yaitu media cetak dan media elektronik. Media elektronik ini pernah kita bahas sebelumnya di tema beberapa bulan yang lalu, di tema 5, ya kan? Kita membuat project membuat iklan media elektronik. Nah, sekarang kita membahas tentang media cetak. Nah, iklan media cetak ini ada beberapa media yang digunakan atau alat yang digunakan. Yang pertama yaitu koran. Jadi banyak orang atau pengusaha menggunakan koran sebagai alat untuk menyalurkan atau memasarkan iklannya, memasarkan produknya. Yang kedua yaitu majalah. Selain koran, banyak pengusaha menggunakan majalah untuk memasarkan produknya. Yang ketiga yaitu tabloid. Booster tabloid. Tabloid apa bedanya dengan majalah? Beda ya. Kalau majalah itu biasanya berbentuk buku, tapi kalau tabloid isinya majalah tapi bentuknya seperti koran. Ya, beda. Yang keempat yaitu lewat brosur. Biasanya iklan yang lewat brosur ini iklan-iklan yang berupa iklan yang sifatnya undangan. Nanti kita bahas habis ini ya. Yang kelima yaitu baliho. Nah, di iklan baliho ini biasa kita temukan di pinggir-pinggir jalan. Kalau kalian lihat ada bangunan besar yang isinya iklan, itu namanya baliho. Ya, biasanya digunakan untuk memasarkan produk juga itu. Selain produk juga jasa. Lanjut. Oke, sekarang kita akan mengenal tentang jenis iklan berdasarkan bentuknya. Jadi iklan juga dibagi berdasarkan bentuk. Bentuk yang pertama yaitu iklan kolom. Dan bentuk yang kedua yaitu iklan baris. Nah, kita bahas selanjutnya. Yang pertama, ciri-ciri iklan kolom. Nah, iklan kolom ini ada ciri-cirinya. Kalau kalian lagi buka majalah atau buka koran, di iklan kolom ciri-cirinya seperti ini. Biasanya isi iklan lebih rinci tentang produk. Nah,
Biasanya juga disertai gambar, ya, iklan kolom. Dan yang ketiga terletak pada kolom-kolom atau kayak kotak-kotak gitu, besar di sini, lebih besar. Nah, sedangkan iklan yang bentuk kedua yaitu iklan baris. Nah, iklan baris berbeda dengan iklan kolom, sebaliknya. Biasanya bahasa yang digunakan singkat, padat, dan jelas. Beda ya kalau kita lihat bahasanya. Iklan lowongan kerja, di PTHKA disingkat-singkat kalau iklan baris. Kalau iklan kolom nggak disingkat. Terus penggunaan kata-kata lebih ringkas ya, disingkat-singkat. Kalau iklan kolom nggak disingkat, tapi kata-katanya nggak terlalu banyak dan tidak disertai gambar. Lanjut. Sekarang jenis-jenis iklan berdasarkan fungsinya. Tadi yang pertama jenis iklan berdasarkan media atau alatnya. Kedua berdasarkan bentuknya. Sekarang yang ketiga berdasarkan fungsi. Ya. Berdasarkan fungsinya iklan dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu iklan pemberitahuan. Ya. Disebutkan saja sama Mr. Faisal. Nanti kita bahas. Yang kedua ada iklan layanan masyarakat. Yang ketiga ada iklan penawaran. Yang keempat ada iklan undangan. Dan yang terakhir ada iklan permintaan. Oke, next. Kita langsung ke contohnya. Nah, ini contoh iklan pemberitahuan. Biasanya iklan pemberitahuan ini berisi tentang iklan suka atau berita suka atau berita duka. Seperti yang kemarin ada berita duka bahwa telah meninggal mantan presiden ketiga Republik Indonesia. Ya, dia dibuatkan seperti ini, iklan kolom yang fungsinya untuk pemberitahuan, yaitu iklan pemberitahuan. Yang kedua ada iklan layanan masyarakat. Biasanya iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh pemerintah, dibuat oleh instansi yang digunakan untuk memberitahu suatu informasi kepada masyarakat. Ya, seperti contoh ini, iklan untuk menggunakan masker, iklan bahaya narkoba, pentingnya imunisasi, dan lain-lain banyak ya. Selanjutnya ada iklan penawaran. Nah, iklan penawaran ini yang paling sering kita lihat ya, banyak di koran. Iklan penawaran ini digunakan untuk menawarkan barang atau jasa. Contoh ini ada iklan barang, sabun Nuvo, dan iklan jasa, Gojek. Gojek itu jasa ya, bukan barang. Selanjutnya ada iklan undangan. Nah, di iklan undangan ini biasanya digunakan untuk mengundang seseorang agar datang kepada suatu acara. Biasanya iklan ini bentuknya kayak brosur ya. Berdasarkan bentuknya biasanya bentuknya brosur tadi ya. Nah, iklan ini contoh ini ada undangan untuk konser BTS atau undangan stand up komedi ya oleh Dodit Mulyanto dan Agus Tikdaya dan lain-lain banyak sekali. Selanjutnya ada iklan permintaan. Nah, iklan permintaan ini biasanya berisi atau digunakan untuk iklan lowongan pekerjaan ya, permintaan untuk kerja ya kan, permintaan untuk mencari orang pekerja untuk mereka. Contoh ini dari pemerintah ada iklan untuk menjadi anggota polisi, dan kalau dari swasta ini ada lowongan pekerjaan di PT Dago Wisata Internasional. Setiap iklan sama, intinya untuk memberitahukan suatu informasi, menawarkan suatu barang, informasi, dan lain-lain. Lanjut. Oke, ini adalah pengertiannya. Jadi boleh di screenshot dulu atau dibaca dulu, boleh dicatat, dikasih Mr. Faisal waktu, di pause dulu. Kalau sudah dicatat, lanjut. Mr. jelaskan pelan-pelan. Jadi yang pertama ada iklan pemberitahuan. Iklan pemberitahuan ini fungsinya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Apa bedanya iklan pemberitahuan dengan iklan layanan masyarakat? Beda. Jadi pemberitahuan ini sifatnya lebih ke swasta ya, ke orang, dari orang yang bukan dari pihak negara biasanya. Yang kedua ada iklan permintaan. Nah, iklan permintaan ini kayak tadi biasanya digunakan untuk mencari pekerja ya. Yang ketiga ada iklan layanan masyarakat. Biasanya dibuat oleh instansi atau dari pemerintah, digunakan untuk memberikan himbauan kepada masyarakat seperti imunisasi, bahaya narkoba, dan lain-lain. Yang keempat ada iklan undangan. Seperti namanya, iklan undangan untuk mengajak seseorang. Jadi iklan ini digunakan untuk mengajak untuk menghadiri suatu acara. Yang terakhir ada iklan penawaran yang sering kita lihat bahwa
menawarkan barang atau jasa. Ya, sampai sini sudah paham mungkin ya, karena kita hanya mengulas lagi. Nah, untuk memahami iklan kita harus tahu mana itu unsur-unsurnya. Unsur-unsur iklan ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Yang pertama kita bisa lihat nih, judul iklan. Judul ini biasanya ditulis dengan font atau ukuran kalimat yang besar. Yang kedua ada isi iklan. Nah, isi iklan biasanya untuk menjelaskan apa itu iklannya. Biasanya digunakan kalimat yang cetak lebih kecil daripada font daripada judulnya. Nah, sumber iklan. Nah, sumber iklan ini dari mana tempatnya asalnya? Kalau Mr. Faisal ini ngambilnya dari Google. Biasa kalau kalian lihat itu ada di koran, sumber iklannya bisa di koran, di brosur, ada di majalah, atau yang tadi ya berdasarkan media yang digunakan. Nah, yang selanjutnya ada deskripsi produk. Nah, deskripsi produk ini biasanya hampir sama dengan isi iklan. Biasanya dicetak lebih kecil daripada judulnya. Nah, biasanya deskripsi produk ini disertai dengan suatu gambar. Ya, misal kalau jual minuman kayak gini protein, kan harus ada gambarnya. Kalau nggak ada gambarnya, orang nggak akan tahu tuh jualan minuman bentuknya seperti apa. Dan yang terakhir ada alamat atau kontak ya. Biasanya di iklan media cetak itu disertai dengan alamat atau kontak. Nah, 5 unsur ini adalah unsur iklan yang baik ya. Tapi biasanya kalau kita lihat di koran itu nggak semuanya harus ada. Tapi kalau pengen iklannya baik harus ada 5 ini. 1, 2, 3, 4, 5 unsurnya. Oke, sampai sini saya rasa cukup. Untuk tugas selanjutnya nanti saya akan share di grup mama kalian. Oke, di rumah saja, tetap jaga kesehatan, tetap olahraga. Saya ucapkan terima kasih. Bye.